Halo sahabat YouTube semua, kembali lagi dengan saya Suradi Hartawan di Ngusik Ngobrol Itu Asik. Nah, hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu cantik yang ada di sebelah saya, namanya Lydia. Nah, Lydia ini saya pertama kali ketemu tuh di Celuk loh, kalau nggak salah ya Lydia. Yeah. Nah, di Celuk dan akhirnya saya mendapatkan kontaknya Lydia dan mau ngobrol-ngobrol hari ini. Gimana nih kabar Lydia? Kabarnya baik. Baik aja. Nah, Lydia ini nama aslinya siapa sih? Nama Panjangnya? Ayu Lydia Agustin Meok. Oke. Oh, berarti bukan anak Bali asli apa campuran nih? Campuran, jadi mama asli Bali, papa dari NTT. Oh, NTT. Lahirnya di Bali. Lahir di Bali. Ya. Oke. Nah, Lydia ini statusnya pelajar apa sudah kerja nih Lydia? Masih SMA kelas 3. Oh, masih SMA bro. Ternyata. Oh, Banyak banget yang ngira tuh Lydia kuliah ya kayak gitu. Waduh. Saya juga pertamanya kayak gitu mikirnya ya. Oh, berarti sekarang online kelas dong? Iya, online tadi terakhir. Oh, tadi jam terakhir. Waduh. Gimana nih kalau online kelas nih menurut Lydia pribadi nih? Menyenangkan, membosankan atau gimana sih? Membosankan. Jadi nggak dapat ketemu teman ya? Iya. Kurang mainnya. Kurang mainnya. Waduh. Bener, tapi ya kita jalani aja dulu ya. Gara-gara si COVID ini ya. Nah, Lydia kalau tak lihat nih di IG-nya nih kayak suka foto-foto gitu, ini Lydia ini model atau gimana nih? Dia emang suka fashion, modeling suka. Jadi kayak sampingan aja. Oh, sampingan. Berarti bukan stylist foto untuk model foto gitu? Bukan, kayak lebih ke sepak bola sih. Oh, main sepak bola? Iya. Wow, saya terkejut ini. Tetapi kayak seperti yang saya bilang tadi, saya ketemunya Lydia ini memang saya terkejut juga pertamanya. Di Celuk, itu di lapangan Celuk, Lydia main bola. Ya, lagi bertanding waktu itu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Lydia yang saya mau tanyakan nih. Sejak kapan sih Lydia mulai suka dengan dunia sepak bola? Padahal sepak bola itu kan identik dengan cowok ya. Kalau Lydia pertama mulai futsal. Oh, main futsal dulu? Futsal pertama tahun berapa ya? Pokoknya Lydia kelas 1 SMP, Lydia masuk ekstrakurikuler di sekolah. Lydia ambil futsal putri. Oke. Habis itu dari kakak-kakak kelasnya tuh ternyata mereka punya tim sendiri. Namanya PFA. Oh, oke. Ya udah akhirnya gabung sana tahun 2017, baru kita semua pindah ke sepak bola. Oh, berarti awal mulanya itu main futsal dulu? Iya, main futsal. Belum, tidak langsung ke sepak bola berarti? Iya. Ini kok bisa tertarik ke futsal ini? Kalau orang awam ya, ini aneh sekali sih. Cewek main futsal tuh aneh banget sih. Gimana nih awal mulanya? Cuma tertarik begitu aja apa pasti ada yang menarik perhatian Lydia sampai ingin main bola? Pertama, Lydia emang dari dulu tuh tomboy. Terus pas Lydia dulu atlet karate kan. Oke. Cuman karena udah keseringan kalah tuh kayak lama-lama bosen gitu. Oke. Jadi pindah ke lain hati. Pindah, habis itu kakaknya nawarin mending ikut futsal. Futsal dulu ya. Kebetulan temen kakaknya itu ya kakak kelas Lydia. Oh, jadi itu awal mulanya ya teman-teman ya, teman-teman musik ya. Jadi ternyata memang dari awal Lydia ini suka menggeluti olahraga yang digeluti cowok juga kayak tadi karate. Di situ karena istilahnya jenjangnya kurang memuaskan, akhirnya pindah ke futsal dan sekarang main sepak bola. Oke. Nah, kalau dilihat dari perjalanan tadi, setelah pindah dari karate ke sepak bola, untuk meyakinkan orang tua nih Lydia, kan main sepak bola nggak segampang yang kita kira ya. Apalagi cewek takut panas lah, takut luka lah, benturan segala macam nih. Untuk meyakinkan orang tuanya pindah dari karate ke sepak bola lumayan susah nggak sih? Susah banget, apalagi ya dulu Lydia lumayan berprestasi di karate. Oke. Terus karena Lydia kalah sekali tuh Lydia langsung kayak kecewa gitu kan. Lydia pindah cabur. Terus mama tuh marah karena Lydia tuh pindah caburnya tuh nggak individu gitu. Malah ke grup ya? Ke grup. Pas nyoba
olahraga yang grup gitu malah tambah senang, makin banyak temennya. Jadi kalau latihan tuh nggak sendiri, Oke. bareng sama teman-teman. Setelah itu buat ngeyakininnya itu bener-bener susah sih, Susah. susah banget. Ada gontok-gontokan. Iya, apalagi pertama kali Lydia cedera itu ankle pasti kalau main Ya, bola. betul. Ankle itu pertama kali pasti pas ankle mau bilang, ya siapa suruh main bola. Jadi kayak walaupun mama sering ngomong jangan main bola, tapi ya udah dari hati sendiri sih. Oke. Terus dijalanin. Soalnya juga mama kan penari. Tolak belakangnya jauh sekali ya. Tolak belakangnya jauh banget. Apalagi Lydia anak cewek satu-satunya. Jadi kayak kok nggak ada penerusnya, disuruh nari Lydia nggak mau, tapi Lydia malah pilih sepak bola. Oke. Nah, tadi dibilang cewek satu-satunya nih, kakak-kakaknya ini atlet juga apa gimana? Semuanya musisi sih. Oh, ke musisi. Berarti Iya. ini membelok sendiri nih. Iya, keluarga musisi. Oke. Untuk prestasi selama Lydia main sepak bola nih, apa aja yang udah Lydia pernah dapatkan? Prestasinya sih kalau yang serius, yang internasional tuh belum ada. Belum ada. Maksudnya belum ke jenjang yang serius tuh belum ada. Betul. Tapi kalau misalnya yang kayak tarkam-tarkam Iya. itu ada. Oh, udah ada. Nah, menurut Lydia nih, sepak bola wanita di Bali, pengetahuan Lydia nih, seberapa gernya di Bali nih atau di Indonesia nih? Menurut Lydia? Kalau sepak bola di Bali ya, khususnya di Bali, itu tuh peminatnya masih bener-bener sedikit banget. Karena itu gimana ya, cewek-cewek Bali kan rata-rata anggun, ayu Ya, gitu. betul. Semua tuh pada mikir, main bola panas. Iya, betul. Awal-awal tuh kayak misalnya ngelihat kita tuh pasti wih seru tuh. Banyak kayak yang di tim yang lama ya, ada orang yang minta join, datang hari pertama tapi akhirnya Selesai. Karena latihan fisik dilihat ya. Itu banyak juga cuma yang mau gaya-gayaan, cuman buat foto habis itu selesai. Betul banget. Jadi kalau buat teman-teman musik semua, kalau kalian tidak cinta dengan olahraga tersebut, mending jangan coba-coba ya. Iya. Benar ya? Nah, kalau sekarang Lydia ada di tim apa nih kalau di Bali? Istilahnya punya grup sepak bola sendiri untuk wanita-wanita apa gimana? Enggak sih, jadi kemarin karena selesai liga, tim udah pada bubar. Oh, pernah ikut liga? Liga 1 Liga 1 untuk khusus wanita? wanita tahun 2019, 19. Itu masuk di Bali United. Bali United. Waduh. Semeton Dewata ini ada pemain Bali United wanita atau apa sih sebut kita ya? Sri Kandi ya? Iya, Sri Kandi Sri Tridata. Kandinya Bali United. Bisa sampai masuk ke Bali United. Nih, gimana nih jenjang sampai perjalanannya? Dia latihan ya, kalau sepak bola 2 tahun. Awal mulai itu tahun 2017. 2017. Itu kita persiapan cuman 2 minggu, kita langsung berangkat ke Palembang. Wow. Itu pemainnya semua pemain Bali. Ada sih cuma 1 orang pemain luar. Itu rata-rata semua pemain Bali. Akhirnya di sana kita kayak belajar, kenal teman baru. Ternyata sepak bola tuh di luar tuh udah banyak. Di Bali tuh kayak masih segitu-segitu aja. Kayak masih Minim. tidak ada yang menghiraukan lah ya. Nggak ada yang tahu juga. Sampai akhirnya dari Palembang balik, timnya tuh bentuk tim sepak bola putri, namanya PFA. PFA Angels. Dan itu kita latihan, kita sering ikut turnamen. Kebetulan pengurusnya Aji Agung, Iya. dia sering bikin turnamen juga di Bali, ngundang-undang pemain luar. Jadinya kita tahu kalau kita tuh kayak mau ngembangin sepak bola wanita di Bali. Cuman emang peminatnya tuh benar-benar kurang. Berarti kendalanya adalah minat. Bukan minat sih, kayaknya pembentukan dari orang tua ya. Iya, abis itu banyak juga yang bilang orang tuanya kan pasti gak ngizinin. Iya, betul. Apalagi kalau cewek main bola, resikonya tuh tinggi banget. Betul banget. Itu sih kayaknya sih pengaruh yang paling utama ya. Dimanapun seluruh dunia tuh pasti orang tua tuh bukan nggak sayang sih, tapi mereka istilahnya terlalu overprotective dengan Ya, mikirnya di sana. dengan kesukaan anaknya. Ya. Nah, Awalnya juga pas masuk Bali United itu kan
kurang didukung sama papa. Waduh. Lydia kalau sempat berapa kali away ke Kediri, ke Malang, itu Lydia nggak pernah izin. Wah, langsung pergi sampai di Kediri waktu itu baru bilang, "Pah, di Kediri." Gila. Itu dimarahin habis-habisan, tapi ya udah balik-balik santai. Harus berani ngambil resiko. Wah, betul sekali. Nah, kalau seperti itu nih, istilahnya anggap dah Lydia sekarang waktu itu tidak dapatkan restu lah dari orang tua main bola. Nah, sekarang gimana? Masih seperti itu apa udah mulai legowo nih orang tuanya? Udah mulai legowo sih. Soalnya Lydia emang udah cinta banget sama sepak bola. Jadi kayak harus nunjukin nih ke orang tua. Semenjak Lydia masuk Bali United tuh baru bilang ke papa, "Ini loh ada Liga Putri buat cewek tuh sepak bola tuh udah jenjangnya juga tinggi juga." Betul. Terus akhirnya ya udah mulai disupport kalau apa-apa sepak bola udah biasa. Benar sekali. Padahal kalau setahu saya Lydia ya, liga untuk wanita itu tidak ada regionalnya Asia aja. Tapi tidak regionalnya di Indonesia, tapi dia udah mendunia sebenarnya. Kalah loh sebenarnya cowok-cowoknya. Kalau cowok-cowoknya masih liga personal kayak Liga Indonesia di daerah Indonesia aja. Tapi kalau wanita itu liganya udah antar negara. Ini yang mungkin jarang diketahui oleh orang tua, dan untuk menjadi pemain sepak bola wanita sekarang itu adalah sebuah profesi yang cukup menjanjikan sebenarnya. Iya. Benar kan? Jenjangnya ke depan tuh bakalan lebih. Betul, apalagi nih Lydia ini masih SMA loh. Masih sekitar 3 tahun lagi lah istilahnya kalau latihannya lumayan keras. Kita bisa lihat timnas Indonesia wanita kita nanti akan mengangkat sebuah trofi. Saya yakin. Apalagi sekarang ditanganin sama Coach Sandika. Iya. Itu Sandika itu teman saya waktu kuliah di keguruan KPGRI. Main bolanya jago, taktiknya jago. Saya banyak belajar sekali sama dia. Bener. Kemarin ketemu lebih disiplin terutama kalau mau main bola. Benar. Di lapangan tuh harus bener-bener serius banget. Tapi kalau udah di luar udah bisa kayak teman, sahabat. Santai banget. Sandika itu, saya pokoknya respect sekali sama Sandika, sama teman-teman yang lama di Perseden semua. Ya, nah terus selama bermain sepak bola nih sekarang nih Lydianya ini, apa aja sih yang Lydia rasakan, dapatkan selama bermain sepak bola? Banyak banget benefitnya ya. Jadi Lydia tuh bisa tahu teman-teman luar. Relasinya Lydia tuh lebih besar daripada Lydia yang sebelumnya. Lydia kenal sama orang-orang baru, gimana caranya kita buat kerja sama tim, gimana, dan benefitnya tuh kayak ya kadang kita dapat gaji ya. Terus yang paling Lydia seneng tuh kita bisa traveling. Jalan-jalan dibayar gratis ya. Gratis ya. Itu benar-benar benefit yang terus have fun. Terus biasanya sih body fit kita juga, body goals kita dapat juga karena kan latihan fisik juga kan sebagai wanita. Walaupun ya efek sampingnya ya kita. tapi itu kayak ya nikmatin aja gitu. Tapi penonton, saya nggak mau nanya personal ya. Saya udah tahu kalian pasti akan komen di bawah. Ini Lydia ini udah punya pacar, saya nggak mau nanya. Terserah, nanti tanya sendiri. Kalau kalian boleh nggak mau kepoin kamu di Instagram, boleh nggak saya taruh nanti gininya? Boleh dong. Oke, nanti saya taruh ya Instagramnya Lydia di deskripsi saya. Silahkan kepoin sendiri lah kalau mau kenal sama Lydianya langsung. Nah, terus berikutnya apa sih harapan kamu untuk Liga Wanita terutama di Bali dan pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya? Harapan Lydia buat Liga 1 sih makin maju ya. Soalnya kemarin tuh bener-bener seru banget. Berkesan banget Liga 1 pertama di Indonesia buat putri itu bener-bener ya buat di Bali sih khususnya. Kayak kita tuh butuh wadah buat nampung pemain putri karena di luar sana tuh kayak banyak banget wadah untuk pemain putri sedangkan di Bali belum ada sama sekali. Tapi kayak ya semakin kesini udah mulai ada sih. Tapi buat ngajak orang gabung ke sepak bola putri yang di Bali itu benar-benar susah. Sangat susah. Susah banget karena gimana ya? Di sini rata-rata kayak fashionnya tuh ke model, nari. Betul. Beda sama
di provinsi-provinsi lain tuh kayak semua pada banyak yang tomboy gitu. Ngelihat sepak bola tuh kayak keren gitu. Tidak malu lah istilahnya. Tidak malu buat main bola. Tidak main bola, tidak malu. Berani ngambil resiko. Banyak banget tuh kayak kita sebenarnya pengen punya teman baru di Bali nih. Iya. Yang mau gabung main bola sama kita tuh kita mau rangkul gitu. Cuman ya nggak ada. Siapa yang mau? Tapi kayaknya setelah perbincangan kita hari ini, mudah-mudahan cewek-cewek yang sebenarnya suka main bola mulai gabung dengan. Iya, soalnya rata-rata tuh mereka malu buat mulai hal baru gitu. Betul. Kadang betul. mereka ngeliat kita udah bisa passing, dia baru belajar tuh kadang dia ngerasa malu. Betul. Soalnya rata-rata banyak yang kayak gitu sih. Ya, benar sekali. Jadi kayak harus berani ngambil dari awal. Yang penting kalau kita mau belajar sesuatu yang baru, jangan takut. Apa istilahnya ya? Jangan lihat kakak senior kita lah. Biasanya kakak senior kita pasti akan ngajarin kita. Tapi emang kalau sepak bola tuh harus dari hati. Iya. Nggak bisa kayak pengen cuma fun-fun Buat doang. nggak bisa, betul. Bakalan berhenti cuma beberapa nggak lama jadi. Bener banget. Harus pakai hati. Iya. Nah, terakhir nih sebelum penutupan, karena Lydia ini ntar mau latihan ya. Kebetulan ada fun sama football travel. Oh, nah ada main dia ternyata, makanya waktunya cepat sedikit. Nah, pertanyaan terakhir, punya nggak pemain idola kalau di Indonesia, entah cewek atau cowok, dan di dunia, di luar sana, ada nggak? Punya nggak kira-kira? Kayak ngeidolain banget tuh nggak ada yang di Indonesia. Tapi mungkin kalau dikagumi lah. Kalau di luar itu pasti semua wanita di Indonesia tuh paling kagum sama Alex Morgan untuk pemain wanita. Alex Morgan itu kalau nggak salah dari US ya? Iya, US. Kalau klub sepak bola? Dia nggak terlalu fanatik. Tidak fanatik. Nggak ngikutin. Oke. Buat teman-teman musik semua, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya. Dan buat Lydia juga terima kasih sudah mau datang nih jauh-jauh. Dan ya waktunya agak mepet sama pertandingannya ya. Jadi kita dapat sebentar, nanti kalau mau lanjut lagi ngobrol sama Lydia, istilahnya buat konten sama Lydia, coba komen dulu di bawah biar bisa collab untuk kedua kalinya bersama Lydia lagi. Ya nanti kita bahas lebih banyak lagi, atau mungkin saya datang ke tempat latihannya mungkin biar lebih menarik lagi. Ya kan? Kenalan sama teman-teman Lydia. Betul. Ya kan? Nah, baiklah, sekian dulu musik pada hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian agar channel ini semakin berkembang. Sekian dulu, saya Sudadi Artawan dan Lydia. Sampai jumpa di musik berikutnya, dan tentu saja dengan narasumber yang berbeda pula. Bye-bye.